Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya kepada Mas Hani Uye. Kami akan bertanya tentang ceramah yang disampaikan oleh kaum Wahabi yang menyatakan seperti ini. Bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas. Rakaat kedua Isya ada Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain. Kenapa malas baca? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kami, teman kami yang sudah sudi untuk hadir ke markas kami ya. Beliau mempertanyakan tentang salah satu ceramah yang disampaikan oleh Bapak Khalid Basalamah. Ketika kami setel videonya, ternyata dia itu mempersoalkan orang Islam yang ketika sholat pada rakaat pertama contohnya membaca Al-Ikhlas, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah juga membaca Al-Ikhlas lagi. Ini katanya Bapak Khalid Basalamah hukumnya tidak boleh. Intinya kata Bapak Khalid Basalamah itu kita tidak boleh membaca surat yang sama pada rakaat pertama dan yang kedua tidak boleh membaca surat yang sama. Itu poin jawaban daripada Khalid Basalamah. Kami merasa heran sekali teman-teman ya. Kok bisa ya orang seperti Bapak Khalid Basalamah ini yang tidak ngerti, tidak faham apa itu rukun qauli dan juga tidak ngerti rukun sholat, sehingga dia itu menyatakan bahwasanya wudhu itu rukun sholat, menutup aurat juga rukun sholat katanya ya. Kok malah membahas hal yang lebih rumit lagi? Wong masalah rukun qauli aja dia nggak faham, dia nggak ngerti. Kemudian masalah rukun sholat dia tidak tahu. Malah rukun sholat katanya wudhu. Dan kami sudah bahas di video kami yang sebelumnya, silahkan tonton sendiri. Lah sekarang ini kok malah berfatwa tentang masalah sholat lagi. Gimana ya orang yang gak paham rukun sholat, gak paham apa itu rukun qauli, kok malah menghukumi bacaan ini, bacaan dalam sholat. Sehingga jawabannya sangat ngawur. Na'udzubillahi min dzalik. Ketahuilah kawan-kawanku semua bahwasanya ketika Khalid Basalamah ini mempersoalkan, bahkan tidak memperbolehkan umat Islam membaca surat yang sama di rakaat pertama dan kedua, tidak dibolehkan oleh Khalid Basalamah. Sejatinya dia itu sudah mempersoalkan dan menyalahkan sholatnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya sahabat Nabi yang ia salahkan, melainkan Rasulullah pun dia salahkan. Sebab membaca surat yang sama pada rakaat pertama maupun yang kedua ini sudah dilakukan oleh sahabat Nabi dan mendapat restu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perbuatan sahabat dan ikrar daripada Nabi ini lagi-lagi disalahkan, dipersoalkan, tidak diperbolehkan oleh Khalid Basalamah. Sebenarnya orang ini siapa sih sebenarnya? Katanya ustadz paling sunnah, namun kenyataannya sesuatu yang diperbolehkan oleh Nabi justru oleh Khalid Basalamah disalahkan. Ini kan sangat ngawur sekali teman-teman. Cobalah Bapak Khalid Basalamah ataupun para pembelanya, para pengefannya, lihat di dalam kitab Sahihul Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini dinyatakan begini, wa qala Qatadatu fi man yaqra'u suratan wahidatan fi raq'ataini au yuraddidu suratan wahidatan fi raq'ataini kullun kitabullahi. Imam Qatadah berkata tentang orang yang membaca satu surat pada 2 rakaat atau mengulang satu surat di 2 rakaat. Artinya di rakaat pertama setelah dia membaca surat Al-Fatihah, dia kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Pun juga demikian di rakaat keduanya, ia membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca Al-Ikhlas lagi. Apa kata Imam Qatadah? Beliau menyatakan bahwasanya kullun kitabullahi. Semua itu adalah kitabullah. Semua itu firman-Nya Allah. Semua itu ayat suci Al-Quran. Artinya boleh-boleh saja. Wa qala Ubaidullahi
an Thabitin an Anasin radhiyallahu anhu kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjidi Quba'in. Ubaidullah berkata dari Thabit dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat dari kaum Ansor yang mana beliau ini menjadi imam di Masjid Quba. Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fis sholati mimma yuqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dzalika fi kulli raq'atin. Anehnya, kebiasaan sahabat yang menjadi imam di Masjid Quba tadi, setiap kali dia mau membaca surat setelah suratul Fatihah, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Artinya begini teman-teman ya, setelah Al-Fatihah dia membaca surat Al-Ikhlas. Baru setelah Al-Ikhlas dia baca surat lain. Di rakaat kedua juga begitu, Al-Ikhlas baru surat yang lain. Dan diulang-ulang begitu surat Al-Ikhlas ini. Fakallamahu ashabuhu. Akhirnya para sahabat yang lain komplain. Faqalu, mereka berkata, innaka taftatihu bihadhihi surati thumma la taro annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra fa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra. Kata para sahabat yang lain kepada imam Masjid Quba ini, mereka berkata begini, engkau kok selalu membaca surat ini, artinya surat Al-Ikhlas. Tetapi anehnya, thumma la taro annaha tujzi'uka. Tapi kenapa ya? Kamu kok seolah-olah tidak menganggap cukup baca surat Al-Ikhlas, sehingga kamu nanti setelah baca Al-Ikhlas baru kamu baca surat yang lain. Begini aja wis, fa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra. Kamu silakan baca surat Al-Ikhlas, silakan baca, atau kamu tinggalkan surat Al-Ikhlas dan ganti dengan surat yang lain. Begitu. Kemudian setelah dikomplain oleh para sahabat yang lain, Imam Masjid Quba itu berkata begini, faqala ma ana bitarikiha. Saya tidak akan pernah meninggalkan surat Al-Ikhlas. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian ini senang aku menjadi imam kalian dengan melakukan hal yang demikian, dalam artian saya baca Al-Ikhlas kemudian baca surat yang lain, di rakaat kedua juga gitu, Al-Ikhlas lalu surat yang lain, maka saya akan lakukan, saya akan mau tetap menjadi imam kalian. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian itu tidak senang aku berbuat demikian, ya sudah aku tinggalkan kalian. Wa kanu yarawna annahu min afdolihim. Nah, tetapi sayangnya para sahabat yang lain itu menganggap ya orang ini sudah yang paling utama menjadi imam mereka. Wa karihu ayya ummahum ghairuhu. Dan para sahabat yang lain sebenarnya memang gak senang kalau diimami orang lain. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabara. Kemudian singkat cerita, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabatnya, kemudian para sahabat itu bercerita tentang masalah kejadian tadi, bahwasanya ada imam Masjid Quba. Di setiap rakaat dia pasti baca Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Ikhlas, kemudian surat yang lain. Rakaat kedua juga gitu, Al-Ikhlas lagi. Faqala ya fulanu ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surati fi kulli raka'atin. Kemudian Nabi berkata, wahai fulan, apa yang membuatmu enggan atau tidak mau melakukan saran daripada para temanmu? Kenapa? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhi surati fi kulli raka'atin. Dan apa yang membuat kamu untuk selalu continue membaca surat Al-Ikhlas ini di setiap rakaat? Kenapa kamu kok selalu baca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Faqala. Akhirnya si imam tadi menjawab, inni uhibbuha. Saya senang, saya cinta surat Al-Ikhlas Nabi. Faqala hubbuka iyaha adkhalakal jannata. Kemudian Nabi bersabda, cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk surga. Coba bayangkan ini kawan-kawan ya, utamanya Khalid Basalamah. Nabi tidak menuduh bid'ah, Nabi tidak melarang. Justru Nabi bertanya kepada sahabat tadi yang selalu membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang, di rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas.
Nabi tidak ngomong, oh bid'ah, ini gak pernah saya lakukan. Gak seperti itu kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru Nabi itu bertanya apa sih alasannya, kok bisa selalu baca Al-Ikhlas. Ternyata jawabannya adalah saya senang, saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Justru oleh kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat mendukung perbuatan sahabat tadi seraya bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk surga. Nabi tidak ngomong begini, oh kenapa kamu gak baca surat yang lain? Apa gak ada surat yang lain? Enggak seperti itu, enggak seperti Khalid Basalamah. Ayolah, belajar, ngaji. Ini Sahih Al-Bukhari. Apalagi sudah jelas Imam Qatadah pun tidak mempersoalkan. Kanjeng Nabi tidak mempersoalkan. Sahabat sudah mempraktekkan. Di rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ayo ngaji, perbanyak referensi. Apalagi kalau masih rukun sholat gak paham, gak tahu. Masa wudhu disebut rukun sholat, nutup aurat juga disebut rukun sholat. Ditanya rukun qauli gak tahu, kok malah menghukumi begini haram iki piye sih? Ayolah, sadar diri, sadar diri. Kalau nggak tahu, mending jawab Allahu a'lam. Kitab hadis tuh banyak, apalagi ini jelas Sahihul Bukhari, kitab hadis sahih nomor 1 ini, Rek. Katanya mau ikut kanjeng Nabi. Nabi tidak mempersoalkan, malah Nabi mendukung sahabatnya yang selalu membaca surat Al-Ikhlas, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nabi mendukung, malah dijamin surga oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lagi-lagi perbuatan sahabat yang juga direstui oleh Nabi dipersoalkan oleh Khalid Basalamah. Ini sungguh terlalu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.